Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Akabi. The Best Professional Politeknik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sena Faiza Putra dari kelas 2B. Untuk selangkah selanjutnya kita akan melakukan measurement atau pengukuran pada diesel engine tipe SA 4D95LE yang sudah kita disassembly pada di workshop. Untuk APD yang saat digunakan melakukan measurement atau pengukuran, yaitu yang pertama ada safety helmet. Safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benturan-benturan atau terjatuhnya benda yang keras. Selanjutnya ada safety gloves. Safety gloves ini melindungi tangan kita dari terkena serpian-serpian benda tajam atau tergoresnya benda tajam. Yang selanjutnya ada safety shoes. Safety shoes ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari terjatuhnya benda-benda atau terjatuhnya tools dan melindungi kita dari tergelincir. Di sini saya akan mengukur diameter piston dengan menggunakan objek mikrometer dengan panjang 75 sampai 100. Kita mengukur ada dua bagian, yaitu ada X sama Y. Kita mengukur bagian di X dulu. Untuk bagian X nya yaitu ada 94,82. Yang selanjutnya bagian Y. Untuk bagian Y-nya yaitu ada 94,40. Terima kasih. Di sini saya akan mengukur spindle pada piston menggunakan set mikrometer dengan panjang 5 sampai 30. Yang pertama kita mengukur di bagian kanan. Untuk mengukur spindle pada piston ada dua suhu, yaitu suhu X dan Y. Yang pertama kita mengukur suhu X terlebih dahulu dan di bagian kanan. Yang di bagian kanan di suhu X kita ketemu ada di 31,6. Kemudian yang di suhu Y kita ketemu 29,45. Kemudian kita mengukur pada bagian kiri, yaitu sama mengukur di sumbu X sama Y. Kita mengukur di sumbu X terlebih dahulu.
sumbu X kita ketemu di 30,36. Yang selanjutnya kita di sumbu Y. Yang di sumbu Y kita ketemu 29,45. Saya di sini akan mengukur celah pada ring piston menggunakan filler gauge. Yang pertama kita mengukur pada bagian atas sendiri. Kita mengukur filler gauge menggunakan ukuran ada di 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm sama 50 mm. Untuk yang pertama kita mengukur pada bagian atas sendiri. Kita mengukur ini sampai tidak ada celah sama sekali ya, atau bisa dibilang rapat. Sebenarnya udah rapat. Kita total hitung dari ukuran filler yaitu yang di atas sendiri ini totalnya ada 1,80. Selanjutnya kita mengukur piston pada bagian tengah atau yang kedua. Kita mengukurnya sama seperti di yang pertama tadi, cuma yang di kedua kita menggunakan metode yang berukuran ada di 20 mm, 25, 30, 40 sama 50. Mengukurnya sama seperti yang pertama tadi. Kita usahakan di sini rapat atau tidak ada celah. Untuk totalnya 1,30. Yang terakhir kita mengukur piston pada bagian yang terakhir atau yang ketiga. Untuk cara mengukurnya sama seperti yang di pertama atau yang kedua. Yang di terakhir ini saya menggunakan filler gauge di ukuran 15, 70, 80, 90 sama 1. Untuk cara pengukurannya sama. Kita ukur sampai di sini rapat atau tidak ada celah. Untuk total dari pengukurannya tadi yaitu ada 3,55 mm. Yang selanjutnya di sini saya akan mengukur celah pada ring piston. Kita masukkan ring piston terlebih dahulu kepada cylinder block. Ring piston ini kita dorong pakai shaker biar rata. Setelah itu kita ukur celah yang ini pada ring piston. Untuk mengukur celah itu kita menggunakan filler gauge. Untuk celahnya ini kita menggunakan filler gauge. Ukurannya yaitu 40 mm. Selanjutnya di sini saya akan mengukur diameter pada pin piston menggunakan offset mikrometer. Pada diameter atau pin piston ini ada 3 bagian yaitu A, B sama C. Kita mengukur bagian A dulu yaitu di sumbu X. Bagian A pada sumbu X ketemu pada 30,90. Yang di sumbu Y nya ketemu untuk yang di sumbu Y nya yaitu ada 30,61. Yang kedua di bagian B sumbu X yaitu
Hasilnya 30,10 yang di sumbu Y pada bagian B. Hasilnya 30,14. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu di bagian C pada sumbu X. Kita torsi lagi. Ada 30,80 yang di sumbu Y-nya di bagian C. Sekali ambil Ketemu 30,95. Yang selanjutnya saya di sini akan mengukur big N pada connecting loop, juga mengukur small N pada connecting loop. Yang pertama kita ada panel kaliper. Kaliper ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam pada big N connecting loop sama small N connecting loop. Ada dua sumbu di sini, yaitu ada sumbu X dan Y. Yang pertama kita mengukur pada sumbu X. Kita mengukur big N pada sumbu X menggunakan panel kaliper dengan skala 0,05. Untuk hasil pengukuran di big N yaitu ada 60,90. Untuk sumbu Y-nya yaitu 60. Hasil pengukuran pada sumbu Y yaitu 60,75. Kemudian yuk saya akan mengukur pada small N di connecting root. Yang pertama mengukur pada sumbu X. Untuk hasil pengukuran pada small N pada sumbu X, hasilnya ada 30,45. Yang sumbu Y yaitu sumbu Y-nya yaitu 30,50. Yang selanjutnya saya akan mengukur pin pada connecting root. Saya akan mengukur diameter pin. Untuk hasil pengukuran pada diameter pin connecting root ketemu pada di skala 30,10 mm. Di sini saya akan mengukur spindle dengan menggunakan yang pertama menggunakan panel kaliper atau jangka sorong dengan ketelitian 0,2.
Untuk di jangka saluran sendiri tambah kaliber hasilnya yaitu 94 koma 70. Setelah memakai vanek kaliber, selanjutnya kita menggunakan dial bordet. Sebelum menggunakan dial bordet, kita masang washer dan measurement rod. Tidak memungkinkan ya ada masalah yang kosong. Iya, anggur. Iya. Kawan mau. Makanya itu masak itu. Makanya aku nang terus. Sebelum mengukur di linernya sendiri, kita mengukur menggunakan mikrometer. Berhubung mikrometernya sudah dikalibrasi, maka kita akan mencari hasil dari pengukuran vanek kaliper tadi. Jadi 94,70. Untuk di liner sendiri ada 3 bagian, yaitu atas, tengah, sama bawah. Untuk sumbunya ada X sama Y. Yang pertama kita ngukur di sumbu X di bagian atas. Untuk di bagian atas sumbu X yaitu temu 0,69. Untuk di bagian tengahnya yaitu 0,74. Untuk di bagian bawah 0,75. Setelah di sumbu X yaitu di sumbu Y, untuk pengukurannya sama bagian atas, tengah, sama bawah. Untuk bagian atas hasilnya yaitu 0,73. Untuk di bagian tengah 0,77. Untuk bagian bawah 0,77. Untuk pengukuran ini yaitu kita mengukur keausan dalam single liner. Selanjutnya di sini saya akan mengukur diameter pada main jurnal menggunakan offset mikrometer dengan panjang 60 sampai 75 mm dengan ketelitian 0,01. Yang pertama ada pengukuran di sudut X dan Y, dan ada bagian ABC. Yang pertama saya akan mengukur di bagian X yang di A atau di atas sendiri. Untuk yang di A atau di titik X hasilnya yaitu 69,75.
54. Setelah itu di B bagian tengah. Untuk pengukurannya sama seperti yang di A, bagian A tadi. Kemudian saya akan menghitung loop intake exhaust-nya. Yang di bagian B hasil pengukurannya 69,60. Bagian atas sama bawah juga. Setelah itu di bagian bawah sendiri atau bagian C. Untuk di bagian C hasil pengukurannya yaitu 69,56. Setelah di bagian X, sekarang di bagian Y. Untuk pengukuran di bagian Y sama seperti di X, seperti tadi. Ada A, B, C juga. Yang A bagian Y-nya ketemu 69,55. Untuk bagian B-nya untuk bagian B 69,63. Untuk bagian C nya atau bagian bawah sendiri enam puluh 69,50. Yang selanjutnya di sini saya akan mengukur diameter pada ramping jurnal. Untuk pengukurannya sama seperti mengukur jurnal tadi awal. Untuk pengukurannya sama dari tiga bagian, yaitu A, B sama C. Kemudiannya ada X sama Y. Untuk yang pertama saya akan mengukur di sini X dengan bagian A. Untuk di sumbu X bagian A yaitu 56,88. Untuk di B bagian B atau bagian tengah untuk di bagian B yaitu 56,80. Untuk di bagian C nya yaitu bagian bawah sendiri lima puluh 86,87. Selanjutnya di sumbu Y juga ada tiga bagian yaitu A, B sama C. Yang pertama saya mengukur di bagian A. Untuk di bagian A yaitu 56,72. Untuk yang di bagian B nya (56,90). Untuk yang di bagian C
Untuk bagian C-nya yaitu 56,90 juta. Selanjutnya di sini saya akan mengukur diameter pada camshaft, yaitu yang diukur ada cam jurnal sama cam loop. Yang pertama saya mengukur cam jurnal. Cam jurnal ada dua bagian yaitu A sama B. Untuk pengukurannya ada X sama Y. Yang pertama mengukur bagian A di sumbu X. Untuk mengukurnya yaitu menggunakan mikrometer. Hasil pengukuran dari sumbu X yaitu pada bagian A yaitu 51,55. Untuk bagian Y pada untuk sumbu Y bagian A yaitu 50,21. Setelah di bagian A yaitu lanjut di bagian B. Yang pertama yaitu sama pengukurannya di sumbu X. Untuk di bagian B sumbu X nya yaitu hasil pengukurannya 50,51. Untuk di sumbu Y bagian B nya yaitu hasil pengukurannya 50,52. Setelah mengukur pada cam jurnal, selanjutnya mengukur pada cam loop. Cam loop sendiri urutannya yaitu intake exhaust pada engine yang ini. Kalau engine yang lainnya belum tahu. Untuk yang pertama yaitu di intake pada bagian A. Untuk ini bagian A yaitu hasil pengukuran 42,85. Untuk bagian B pada intake yaitu (42,53). Selanjutnya di bagian exhaust ada dua bagian yaitu A sama B juga. Yang pertama di exhaust bagian A untuk exhaust bagian A untuk hasil pengukuran yaitu 42,64. Untuk di bagian B pada exhaustnya yaitu hasil pengukurannya 42,59.
untuk yang pertama kita mengeluarkan harga atau hal ini dengan menggunakan 5,5 kgm. Kita mengencangkan sampai di tol bensinnya agak mengeluarkan suara, bunyinya kayak gitu. Setelah menggunakan 5,5, untuk keduanya kita menggunakan 6,5. Jadi di sini 6,5. Sampai pada 6,5 kita kencangkan lagi untuk mengangkat sama engine-nya sampai mengeluarkan suara juga. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan mengukur keusahaan pada main cap menggunakan dial voltage. Untuk sebelumnya seharusnya ini sudah berkalibrasi, jadi saya tinggal memakainya. Mari kita langsung saja mengukurnya pada keusahaan main cap. Untuk sumbu X-nya ketemu pada 0,68. Kemudian untuk sumbu Y-nya ketemu 0,70. Terima kasih.